Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Kita akan melihatkan gambaran percintaan ya, di bulan Juni. Nah, saya ingatkan ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik, tidak bisa resonan untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video saya nggak cocok ya energinya, mungkin kalian bisa mencari reader yang menurut kalian cocok ya, tepat ya. Karena di sini kita menarik banyak energi teman-teman. Karena ini adalah general reading. Nah, dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Jangan lupa juga untuk share ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke. Oke, di sini kita akan melihatkan kisah percintaan Scorpio di bulan Juni, teman-teman. Nah, saya mau menambahkan sedikit lagi ya. Karena di sini kita melihatkan sesuatu hal yang belum terjadi, yaitu gambaran ya. Mungkin sudah ada yang terjadi dan lewat energinya ya. Nah, mungkin untuk yang belum terjadi, kalau kamu menjumpai gambaran yang bagus maupun yang buruk, cobalah untuk sabar dan bersyukur jalani gitu ya. Karena apa? Gambaran itu bisa berubah kapan saja gitu. Nah, jadi di sini cobalah untuk tetap jalani, bersyukur. Jangan kalau dengan menonton video saya nih, contoh ya, jumpa gambaran yang buruk gitu, kamu jadi down, jadi sedih duluan, enggak ya. Mungkin untuk yang belum terjadi maka kamu di sini harus semangat ya, karena dengan menonton video saya kamu jadi lebih mengerti dan paham ke depannya harus seperti apa. Nah, mungkin kalau untuk yang sudah terjadi ya udah jalani ya, tetap sabar juga ya. Oke, dan bersyukur. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah tarik dua energi, yaitu Scorpio dan pasangannya. Nah, di sini udah mau masuk subuh ya. Azan subuh, jadi kita harus buru-buru ya. Oke, sebentar saya bakar dulu smoking. Oke, Virgo. Maaf Virgo lagi. Saya baru siap membacakan Virgo jadi keingat Virgo. Ya, kita mulai dulu untuk Scorpio. Pasangannya di akhir nanti ya. Kita tarik satu kartu ya. Nah, satu lagi yang harus kalian ingat, energi itu bisa tertukar bahkan jalan cerita gitu ya. Di sini kita tarik satu kartu untuk si Scorpio. Ada The World. The World ini kalau di dalam suatu hubungan ya, biasanya kalian telah melewati suatu hubungan yang bahagia ya. Hubungan yang stabil ya. Oke. Semoga kalian dengar suara saya. Mungkin sudah ada yang menikah, bahkan ada yang menuju ke jenjang pernikahan lah, pertunangan ya. Nah, yang dimana itu semua sudah lewat gitu. Yang dimana kalau udah turun The World, ini memang mungkin menceritakan tentang masa lalu kalian yang mungkin hubungan yang bahagia dan stabil. Dan biasanya ya kalau udah turun The World nih, itu akan ada suatu tantangan. Biasanya ada suatu permasalahan di dalam hubungan gitu. Yuk kita bongkar aja kartunya. Biasanya seperti itu teman-teman. Ada 5 cup ya. Ada 4 pedang. Nah, tuh seperti yang saya katakan, ada kartu kekecewaan. Oke, semoga kalian dengar suara saya ya. Ada 10 pedang dan ada 10 tongkat. Aduh, beban nih kartunya, berat. 10 tongkat. Terbebani. Oke, ada 5 tongkat, ada the strength, ada the fool. Oke. Ya udah, saya pause saja dulu ya. Kita selesaikan dulu untuk sholat subuh ya. Oke. Oke, teman-teman, ayo kita lanjutkan. Di sini ada 5 cup. Scorpio merasa sangat kecewa sekali. Oke, ada apa ini? Sebentar. Oke, ada sesuatu hal yang membuat Scorpio kecewa. Yang dimana bisa dibilang yaitu tentang pengkhianatan ya teman-teman. Atau bahkan di sini Scorpionya yang melakukan pengkhianatan sehingga ketahuan ya, sehingga Scorpionya kecewa, juga bisa seperti itu, sesuaikan saja. Yang dimana mungkin di sini ada sedikit cekcok ya antara Scorpio dan pasangannya. Ada 4 pedang, di sini Scorpio mulai mengikhlaskan, mulai mengalir saja. Ada 10 tongkat, Scorpio merasa sangat terbebani sekali di sini teman-teman. Mungkin Scorpio merasa lelah ya gitu. Oke, dan juga di saat turun 5 cup Scorpio, cobalah untuk jangan terpaku ke suatu masalah ya. Atau bahkan
terpaku ke suatu cinta ya, karena masih banyak cinta yang lain gitu. Mungkin yang lebih cocok kepada kamu ya, gitu. Dan juga jangan berlarut-larut di dalam suatu masalah dan kesedihan. Kamu harus yakin karena di setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Dimana di juga sini Scorpio mulai mencoba untuk sabar. Ada the strength teman-teman. Scorpio mencoba untuk menaklukkan hatinya. Mencoba untuk sabar ya. Ada Knight of Cup. Scorpio mulai membawa pergi perasaannya dari si pasangannya. Ada Ace of One dan The Fool. Kita gandengkan. Di sini Scorpio sangat bersemangat sekali untuk membuka suatu lembaran cerita yang baru. Karena dari beberapa orangnya yang saya lihat ya, baik itu di keluarga saya maupun lingkungan saya, dan ya seperti itulah. Scorpio adalah seseorang yang cepat move on ya, dan cepat untuk mendapat pasangan yang baru gitu. Nah, jadi boleh sebenarnya kita kalau cepat move on itu langsung, seandainya nih putus, kita langsung cari pacar baru. Boleh kalau gitu ya. Kalau kitanya sudah benar-benar bisa melepaskan dan mengikhlaskan. Kalau belum ya sama saja. Nanti kasihan pasangan baru kita, karena apa? Di saat kita sudah menjalin suatu hubungan dengan pasangan baru, hati kita masih memikirkan mantan gitu ya. Nah, jadi kalau kamu sudah benar-benar melupakan dan mengikhlaskan, itu sah-sah saja gitu ya. Nah, jadi di sini Scorpio ingin membuka suatu awal yang baru, lembaran cerita yang baru. Yang dimana juga di sini Scorpio di saat kamu ingin melangkah untuk membuka satu lembaran yang baru, berhati-hatilah ya. Jangan sampai kamu salah pilih jalan dan salah langkah. Kamu akan jatuh ke dalam keterpurukan dan kehancuran. Mungkin nggak harus untuk putus dan membuka lembaran cerita yang baru ya. Karena saya nggak melihat juga ada gambaran putus ya. Mungkin ada sebagian ya. Bisa saja di sini Scorpio sangat bersemangat sekali untuk ya memperbaiki hubungan ini, memulai segalanya dari awal gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk kita tambahkan 3 kartu. Aduh, ada Ace of Cup. 2 koin. 9 tongkat. Nah, di sini Ace of Cup mungkin sebagian ya, seperti yang saya katakan, Scorpio mungkin ingin mencari suatu cinta yang baru, ya, membuka lembaran yang baru, yang dimana ada Ace of Cup ya, cinta yang baru. Ya mungkin orangnya sudah ketemu gitu ya. Dan bisa dibilang juga ya, karena ada beberapa gambaran dan kemungkinan ya teman-teman, sesuaikan saja. Scorpio ingin memulai semuanya dari awal, yang dimana Scorpio masih ada rasa cinta dan sayang kepada pasangannya gitu. Dan juga di sini ada 2 koin. Scorpio di sini merasa tidak stabil ya, baik di dalam hubungan maupun dirinya sendiri. Oke, sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ada 2 koin. Di sini Scorpio merasa tidak stabil. Oke. Ada 9 tongkat. Scorpio di sini mencoba untuk bangkit dari rasa luka-luka ya, dan mencoba untuk bergerak ya dan melangkah maju gitu. Nah, jadi ini untuk gambaran Scorpio di bulan Juni. Ada suatu pengkhianatan. Pengkhianatan itu ada banyak ya. Karena di sini kita menarik beberapa cerita ya, banyak cerita bahkan. Dari kamu Scorpio yang mungkin kalau mau detail larinya ke personal, karena ini general ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Apapun permasalahan kamu Scorpio di bulan Juni ya, untuk yang sudah terjadi maupun belum, cobalah untuk sabar ya. Cobalah untuk menyelesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai ada pertikaian, cekcok. Baik itu ya berantem ya, kelahi ya, jangan ya. Karena setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya, ya udah. Dan juga kalau memang masih bisa dipertahankan ya, hubungan ini lebih baik dipertahankan ya, karena energinya di sini the world. Mungkin sebagian sudah ada yang menikah ya, atau bahkan sudah bertunangan ya, atau bahkan hanya hubungan yang stabil dan bahagia.
Nah, jadi coba pikirkan kembali tentang masa lalu kamu di saat kamu ingin putus ya. Kenangan-kenangan kamu dengan pasangan kamu gitu. Nah, yuk kita tutup untuk Scorpio. Sekarang kita masuk ke pasangannya Scorpio. Oke. Untuk pasangannya Scorpio, kita tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini bisa dikatakan suatu perubahan ya, baik itu ke arah lebih baik atau bahkan yang lebih buruk gitu ya. Nah, kita bentang saja kartunya. Dan Wheel of Fortune itu adalah kartu keberuntungan, teman-teman. Oke, ada The Emperor, ada apa ini namanya? The High Priestess, enggak. Saya lupa. Saya menggunakan Rider Waite yang sedikit berbeda. Untuk arkananya itu nggak ada namanya ya, hanya angka Romawi. Seperti ini contoh nih, saya menggunakan tarot. Arkananya ada namanya gitu ya. Memang nggak Rider Waite ya. Cuman gambarnya hampir mirip seperti Rider Waite ya. Oke, karena Rider Waite itu kartu tarot apa ya namanya? Basic ya. Itu bagus untuk pemula gitu. Karena gambarnya mudah dimengerti ya. Nah, sebentar. Saya ngopi dulu sedikit. Di sini ada The Emperor. Biasanya The Emperor ini kalau di dalam hubungan, kalau itu pria dia lebih tua ya, kalau wanita itu lebih muda. Yang dimana juga The Emperor itu adalah kartu karakter ayah, figur ayah teman-teman. Yang dimana biasanya seseorang yang tegas, dominan ya, lebih banyak mengatur di dalam hubungan. Dan kartu negatifnya, reverse-nya itu adalah pemimpin yang buruk ya, egois ya, banyak mengekang ya. Nah, seperti itu. Di sini bisa dibilang juga The Emperor itu adalah emosional ya, yang menunjukkan kalau pasangan si Scorpio ini sangat emosional sekali ya. Mungkin amarahnya atau kesedihannya nggak terkontrol ya. Ada nih The High Priestess, ini saya lupa. The High Priestess di sini kalau salah maaf juga ya, koreksi aja teman-teman. Mengatakan kalau si pasangan Scorpio merasa sangat terluka dalam batin. Tetapi dia merahasiakan itu, dia menyembunyikan segala perasaannya. Dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja di depan Scorpio. Ada 9 pedang. Di sini pasangan Scorpio merasa sangat beban pikiran ya, menjadi susah tidur ya, dan sering begadang gitu. Memang nggak semuanya ya, hanya saja beban pikiran dan stres. Ini ada kartu yang saya lupa namanya. Yang di samping itu juga mungkin si pasangan Scorpio ada melanggar aturan-aturan ya, baik itu dalam rumah tangga ya, contoh perselingkuhan ataupun dalam hubungan lah intinya. Yang membuat dia di sini mungkin merasa bersalah, beban pikiran, atau bahkan juga di sini kartu ini mengatakan kalau si pasangan Scorpio mulai mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mulai berpikiran positif. Ada Temperance. Nah, itu dia. Untung saya ingat ya. Temperance ini mengatakan kalau si pasangan Scorpio mulai menarik diri dari keramaian, mencoba untuk mengontrol emosinya. Karena di sini The Emperor ya, bagus. Kamu di sini mulai mencoba untuk mengontrol emosi kamu ya. Dan di saat kamu menarik diri dan turun temperance ya, itu kamu mulai menciptakan suatu tujuan yang baru dan kedepannya kamu akan mulai bergerak maju. Ada 4 koin di sini. Kamu masih merasa stuck, masih merasa apa ya kalau saya katakan itu? Ya intinya stuck lah, terjebak di dalam zona nyaman ya. Mungkin nggak bisa move on ya. Seperti itu. Oke. Ada Page of Coin. Kamu di sini ada rasa bersalah dan ingin meminta maaf, baik itu kepada diri kamu sendiri bahkan ke Scorpio-nya. Ada Queen of Cup. Kamu di sini merasa sangat galau ya. Kamu masih meratapi hati kamu ya. Kamu merasa sedih di sini ya. Ada 3 tongkat ya. Nah, Three of One. Kamu di sini mulai mengambil suatu langkah yang baru, tindakan yang baru ya. Kamu berani melepaskan ya. Kamu nggak takut akan resiko, ya sudah jalani gitu. Ini mungkin untuk kedepannya gitu. Nah, di saat kamu ingin mengambil langkah, berhati-hati ya. Coba untuk pertimbangkan kembali, pikirkan kembali gitu. Yuk kita bentang 3 kartu. Untuk kartu sampingan ada Justice. Waduh. Ada 4 cup, 8 cup. Di sini mungkin ada suatu kebohongan yang terungkap. Dan juga kalau udah turun Justice di dalam hubungan ya. Seandainya kamu berbohong gitu ya, itu akan ketahuan oleh pasangan kamu. Begitu juga pasangan kamu ya. Nah, jadi
kartu keadilan ya. Apapun kebohongan akan terungkap ya, baik kamu atau pasangan kamu gitu. Dan juga nggak harus tentang kebohongan ya. Bisa saja tentang sesuatu hal yang menyebabkan hubungan kalian putus ya. Contoh ya, saya sudah menyebutkan di video sebelum-sebelumnya ya. Contoh kayak ya udah kita nggak bisa bersama lagi gitu ya. Nah, kita harus putus, saya harus fokus ke sini ya. Intinya suatu perkataan lah yang menyebabkan hubungan putus gitu. Oke, atau bahkan nggak direstui orang tua ya, atau apapun lah. Ada 4 cup. Di sini kamu mulai mempertimbangkan kembali perasaan kamu ya. Apakah kamu harus bertahan atau lanjut gitu ya, untuk menjalin suatu hubungan dengan Scorpio. Ada 8 cup di sini. Kamu merasa sangat kehilangan ya, di dalam diri kamu merasa ada yang kurang sehingga kamu mencari-cari itu. Dan ada gambaran kalau di sini kamu menarik diri. Oke. Kamu menarik diri di sini. Nah, apapun permasalahan kamu di sini, Scorpio dan pasangan Scorpio, cobalah untuk saling mengikhlaskan dan memaafkan dan ulang semuanya dari awal gitu. Kalau memang masih mau dipertahankan ya. Kalau enggak ya sudah lepaskan ya. Daripada kamu menahan sakit ya, ya udah lepaskan ya. Kamu harus ingat satu hal, kalau alam semesta itu adil ya. Dan jodoh itu sudah ditentukan gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, dan bagi yang mau personal reading, yang mau lebih detail, kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Dah.